Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan bicara tentang pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah perang besar yang terjadi dalam sejarah Islam yang disebut dengan perang Ain Jalut. Ada sebuah perang yang terjadi antara umat Islam, khususnya antara pasukan Islam dari dinasti Mamluk dengan pasukan Mongol, yang itu dianggap sebagai salah satu perang terbesar yang terjadi dalam sejarah Islam. Dalam sejarah, minimal ada 3 perang besar yang memiliki dampak hebat dalam perjalanan sejarah umat Islam. Yang hebatnya, ketiga perang ini terjadi di bulan Ramadan. Pertama, Perang Badar. Perang Badar ini perang terbesar dalam sejarah. Kita ketika itu baru jumlah umat Islam pasukannya cuma 300 orang kurang lebih. Pasukan kafir Quraisy itu ribuan, lebih 1000, dengan pasukan yang sangat lengkap. Sementara kita dengan persenjataan yang dilengkapi dengan persenjataan yang sederhana, yang memang rencana awal tidak berperang, hanya ekspedisi saja. Dan itu terjadi di bulan Ramadan tahun pertama Hijriah. Yang kedua, penaklukan kota Makkah, yang terjadi tahun 8 Hijriah, itu di bulan Ramadan juga. Nabi dan para sahabat, konon katanya sekitar 8.000 pasukan, dan mengatakan 10.000, itu berjalan dari Madinah untuk menaklukkan kota Makkah, dan kota Makkah takluk tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, perang Ain Jalut, yang juga terjadi di bulan Ramadan, yang tepatnya di bulan September tahun 1260 Masehi. Perang ini terjadi di suatu tempat di kawasan Palestina sekarang yang disebut dengan Ain Jalut. Perang ini dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Saifuddin Qutus, dan juga didampingi oleh panglima lain namanya Baibars. Dan ini pemimpin Mamluk yang terkenal. Sejarahnya, ketika kota Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, itu umat Islam diporak-porandakan. Tidak ada satu pun wilayah Islam kecuali wilayah itu jatuh ke tangan Mongol. Peradabannya dihancurkan, buku-bukunya dibakar, bahkan katanya Sungai Efrat dan Tigris itu hitam oleh tinta-tinta buku-buku yang ada di perpustakaan kota Baghdad itu. Dan itulah kezaliman yang luar biasa dilakukan oleh bangsa Mongol. Bukan hanya menumpahkan darah umat Islam yang tak terhingga banyaknya, bahkan jenazah bergelimpangan di kota Baghdad, tapi juga menghabiskan semua hasil peradaban umat Islam, dihanyutkan ke Sungai Efrat dan Tigris sampai berhari-hari. Sungai yang besar itu menjadi hitam karena tinta. Dan mereka terus bergerak. Semua wilayah Islam dikuasai, dihancurkan. Tetapi ketika mereka bergerak ke Mesir, ketika itu di Mesir ada sebuah dinasti namanya Mamluk. Mamluk ini artinya para budak. Jadi dinasti Mamluk itu dinasti para budak, didirikan oleh para budak, dan pendirinya seorang perempuan namanya Sajaratut Dur. Dia seorang wanita yang kemudian menikah dengan panglimanya, dan itulah yang menjadi pendiri dinasti Mamluk dan raja-rajanya para budak. Karena memang mereka terlatih dulu di kem-kem penampungan, mereka dilatih untuk berperang, lalu kemudian mereka menjadi pasukan-pasukan tangguh. Mongol seakan-akan tak terkalahkan. Sekian tahun dia berjalan ke sana kemari untuk menghancurkan umat Islam.
Dan tak ada satupun kekuatan yang bisa membendung kekuatan Mongol ini. Hingga sandungannya adalah pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan Baibars. Pasukan Mongol yang gagah berani, yang bengis, yang seakan tak terkalahkan, dibuat tak berdaya oleh pasukan Mamluk. Dalam perang yang dahsyat yang terjadi berhari-hari, maka pasukan Mongol menemui kehancurannya di tangan para budak. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pertempuran-pertempuran yang terjadi di bulan Ramadan ini, termasuk ya pertempuran Ain Jalut ini. Pertama, kegiatan kita di bulan Ramadan, puasa dan Qiyamul Lail, itu tidak bisa, tidak boleh menjadi penghalang kita melakukan perbuatan-perbuatan besar di bulan Ramadan. Buktinya apa? Perang Badar, tidak ada yang lebih hebat dari itu, terjadi di bulan Ramadan. Walaupun ketika itu masih belum puasa, karena puasa terjadi setelah Perang Badar. Tapi penaklukan kota Makkah, itu sudah puasa, terjadi di bulan Ramadan. Dan para sahabat berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Walaupun di satu kasus, ya, Nabi kemudian berbuka di tengah perjalanan itu dan diikuti oleh para sahabat ketika memang kondisi sudah sangat berat dirasakan perjalanan itu. Dan yang ketiga, ini perang Ain Jalut yang terjadi di bulan Ramadan. Karena itu, jangan jadikan Ramadan sebagai dalil, sebagai alasan mengurangi aktivitas. Ini mahasiswa banyak yang minta libur, banyak yang minta dikurangi jam belajarnya. Kenapa? Karena alasannya sedang berpuasa. Pegawai-pegawai juga begitu, dikurangi jamnya karena alasan puasa. Puasa tidak boleh jadi alasan kita mengurangi aktivitas. Itu buktinya, perang-perang besar terjadi di bulan Ramadan. Bahkan sejarah membuktikan Indonesia merdeka 17 Agustus itu tahun 45 itu pas di bulan Ramadan, hari Jumat. Betapa Ramadan itu membawa berkah. Ya, kemenangan-kemenangan besar itu ada di bulan Ramadan. Itu kenapanya? Itu kenapa Ramadan itu hari kemenangan. Nyata? Makanya minal aidin wal faizin. Betul. Banyak kemenangan diperoleh di bulan Ramadan ini. Bukan hanya kemenangan pribadi, personal. Bukan hanya kemenangan spiritual, tapi juga kemenangan yang bersifat komunal. Ya, kemenangan yang bersifat duniawi akan diperoleh dengan Ramadan ini. Karena itu perang Ain Jalut menjadikan bukti kepada kita bahwa ya, Ramadan tidak jadi alasan untuk kita melakukan perkara hebat dan besar. Dan perang-perang yang lain, ya, seperti perang Badar, perang menaklukkan kota Makkah, itu juga syarat dengan nilai, dengan perjuangan. Itu kenapa Nabi mengatakan setelah perang Badar, Nabi berkata kita baru kembali dari perang kecil dan kita akan menghadapi perang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih besar dari ini? Kami tidak merasa, kami tidak pernah menduga ada lagi perang yang lebih hebat dari ini. Karena menurut kami inilah perang terhebat yang pernah kami lalui, dengan jumlah pasukan yang tak berimbang, dengan persenjataan yang tak sebanding, dan kita bisa menang. Tidak ada lagi rasanya lebih hebat perang dari ini. Kata Nabi, ada perang yang lebih hebat dari ini. Apa itu? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Kalau kita perang melawan orang, musuhnya kelihatan, tampak. Tapi perang melawan hawa nafsu, musuhnya tak tampak, karena musuhnya diri kita sendiri. Nah, karena itulah, ya, ketika perang Badar selesai, Nabi katakan ada perang lebih hebat lagi dari perang Badar ini. Ya, itu perang melawan hawa nafsu. Itulah puasa. Karena puasa ini kita disuruh berperang melawan diri kita sendiri. Keinginan-keinginan dasar kita. Itulah kenapa puasa itu artinya imsak. Dengan puasa itu kita menahan gejolak-gejolak kehendak. Dan itulah kepada Nabi Adam itu disuruh imsak. Ketika Nabi Adam di sorga, Allah katakan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau di sorga, makanlah semua yang ada di sorga. Wala taqraba hazihi syajara, tapi jangan kau dekati pohon ini. Nah, larangan tidak mendekati pohon ini itu disebut dengan imsak, menahan. Itulah artinya puasa sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi puasa itu sudah ada sejak Nabi Adam, karena arti puasa itu imsak. Dan yang pertama diperintahkan Allah kepada Nabi Adam adalah menahan diri agar tidak mendekati pohon ini. Nah, menahan diri itulah bahasa Arabnya imsak, puasa.
Dan itu Nabi Adam gagal, maka diusir ke bumi. Dia tetap bukan hanya mendekati pohon, makan pohon itu dia makan buahnya malah, maka diusir ke bumi. Kenapa? Karena manusia ini Allah yang menciptakan, dan Allah tahu betul dengan karakter manusia. Apa karakter manusia? Manusia itu punya karakter tamak, ada sifat rakus, sifat yang tak mau puas, yang tak pernah merasa cukup. Maka puasa akan membuat manusia merasa berkecukupan hidupnya, karena puasa imsak. Jangankan yang punya orang, yang punya kita pun tidak kita sentuh kalau tidak pada waktunya. Nah, kemampuan seseorang melawan keinginan-keinginan itu berat sekali, lebih berat daripada perang melawan manusia yang tampak ini. Kalau ada manusia yang menang melawan dirinya sendiri, maka itulah kemenangan yang besar. Tidak ada yang kemenangan yang lebih besar kecuali kemenangan melawan diri sendiri. Dan itu yang dikatakan Nabi ketika perang Badar terjadi. Ada jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan kehendak-kehendak diri kita, yang selalu mendorong kita untuk dan pada akhirnya berbuat maksiat. Begitu juga ketika penaklukan kota Makkah. Apa yang terjadi? Ketika penaklukan kota Makkah, Nabi berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke Masjid Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya aman. Padahal Abu Sufyan itu yang Masya Allah mendanai semua perang melawan Nabi. Bahkan Nabi itu hampir terbunuh di perang Uhud. Bahkan Hamzah paman Nabi dibunuh atas perintah itu Abu Sufyan dan koleganya. Harusnya Nabi ketika ditaklukkan kota Makkah, beliau orang pertama yang beliau cari itu adalah Abu Sufyan. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa Abu Sufyan yang memang tidak bisa diterima perlakuan-perlakuan beliau selama ini kepada Nabi. Tapi ketika bulan Ramadan kota Makkah ditaklukkan, Nabi mampu menahan dirinya. Yang harusnya beliau mencari Abu Sufyan untuk dihukum, untuk diminta balas, untuk balas dendam. Tapi kata Nabi tidak, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Itulah kemenangan yang sejati. Kemenangan ketika kita mampu melawan kehendak diri kita, melawan tuntutan nafsu kita. Biasanya kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, nafsu kita akan mendorong kita untuk membalasnya. Ketika kita punya kuasa membalasnya, punya kesempatan membalasnya, maka kita akan membalasnya. Tetapi oleh Nabi tidak, dicontohkan hal yang lain, hal yang berbeda. Apa itu? Diberikan dia maaf, bukan hanya diampuni dia, bahkan diberikan penghargaan bahwa siapa yang masuk berlindung ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia dijamin keamanannya. Begitulah contoh betapa hebatnya perang yang pernah dilalui oleh umat Islam, yang perang yang sangat manusiawi, yang perang bukan untuk menghinakan orang, perang bukan untuk menghancurkan orang, tapi perang untuk menegakkan kebenaran, nilai-nilai keadilan, untuk supaya manusia terhindar dari kezaliman. Dan itu pula lah yang terjadi ketika perang Mongol, ketika perang Ain Jalut, ketika pasukan Mamluk berhadapan dengan pasukan Mongol. Kemenangan sejati sebetulnya adalah bukan hancurnya Mongol, tetapi berhentinya kezaliman. Bahwa tidak pernah ada kezaliman yang permanen di muka bumi. Kezaliman sehebat apapun pada waktunya akan rontok, akan hancur oleh sebuah kekuatan yang boleh jadi kekuatannya rendah, ringan atau kecil. Makanya Mamluk itu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh bukan orang-orang hebat, para budak. Tapi justru Mongol yang gagah berani hancur dan takluk di tangan para budak. Anda yang sedang berkuasa hari ini, jangan merasa sombong dengan kekuasaan Anda. Jika Anda tidak tersentuh kekalahan, tidak tersentuh hukum, maka jangan berbuat semena-mena, karena pada waktunya kehancuran Anda akan datang. Dan sejarah telah membuktikan itu. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih kuat dari bangsa Mongol, tapi kemudian kehancurannya ada di tangan para budak. Anda yang sedang berkuasa, memimpinlah dengan adil, tegakkanlah keadilan, jangan berbuat zalim, jangan semena-mena kepada manusia. Tidak ada kezaliman yang akan dipelihara oleh Allah di muka bumi ini, dan dia akan menemui ajalnya pada waktunya. Karena Allah telah menjamin bahwa kebenaran itu akan datang, dan semua kemungkaran, kebatilan, kezaliman itu akan lenyap. Wa kana al-bat kana wa zahuka, dan semua kebatilan itu pada waktunya akan lenyap, akan hancur dan binasa. Bahkan lihat tuh Fir'aun, dia
ya mencoba menjaga eksistensi kezalimannya, tapi justru kehancurannya dia pelihara sendiri. Dia membesarkan Musa dengan tangannya sendiri, orang yang akan menghancurkan kekuasaannya, dan dia tidak sadar bahwa dia sedang memelihara orang yang sedang menghancurkan dia. Anda yang sedang berkuasa belum tentu, boleh jadi kehancuran Anda sudah dekat, dan orang yang menghancurkan Anda itu sedang berada dalam pengasuhan Anda sekarang ini. Itulah hebatnya rencana Allah. Orang yang menghancurkan Firaun bukan orang lain, bukan orang datang di luar dirinya, tapi Musa yang hidup di istananya, yang dia biayai hidupnya, yang dia pelihara dengan tangannya sendiri. Disitulah Allah rencanakan kehancuran dia. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemungkaran yang kekal abadi di muka bumi. Dan perang Ain Jalut mengajarkan kita tentang pelajaran yang demikian. Maka yang zalim segeralah bertobat, minta maaflah kepada manusia sebelum Allah benar-benar menghancurkan Anda oleh hal-hal yang mungkin tidak Anda duga sama sekali. Begitu yang bisa kita bahas tentang perang Ain Jalut. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran daripadanya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.